selama gap year kemarin, ada nggak ya tantangan atau godaan terbesar gitu? Mungkin Kak Dio? Oke, kalau sebenarnya kalau tantangan dari aku sendiri itu mungkin demotivasi ya. Karena aku cukup sering tuh kadang kayak hampir 1 minggu tuh ada 2 kali, 3 kali capek, rasa kayak unmotivated buat belajar. Jadi kalau dari aku sendiri tuh bilang motivasi sama semangat belajar ini cukup bikin aku frustasi sendiri karena kalau kita nggak semangat belajar juga pasti berangkat inten juga males gitu kan. Mhm. Tapi salah satu cara aku mengatasi demotivasi ini itu sendiri, mmm, ngobrol sama guten-guten, ngobrol sama wali kelas aku sendiri, Pak Dani, yang aku akhirnya bisa nyalurin emosi dengan nangis, marah, apapun ke beliau, gitu. Jadi kayak pastinya mereka pasti ngasih feedback dengan support dan dari situlah aku bisa perlahan bangkit lagi. Selain itu, aku bisa nginget lagi gimana untuk mencapai proses ini, alias proses buat mendaftar ke Inten, gap year, itu udah ada apa ya, perjuangan dan nggak dari aku sendiri tapi juga dari orang tua yang keluar biaya cukup besar dan itulah salah satu menjadi hal yang bikin aku bangkit lagi dari demotivasi yang aku alami. Gitu sih. Ini keluar biaya cukup besar itu maksudnya gimana? Jadi aku fun fact nih teman-teman sedikit cerita, dulu tuh aku sebenarnya pas tahun pertama itu sempat daftar ulang di salah satu univ dan itu mandiri kan, jadi kayak Heeh. cukup mahal dan karena orang tua aku sendiri, ya that's why I really love my mom and dad, kayak support dari mereka itu sampai sampai setelah aku bayar mandiri yang cukup besar itu, aku tetap ngerelain buat meninggalkan dan daftar gap year di Inten yang keluar biaya lagi. Jadi Mhm. ya itu sih. Jadinya Jadi pas kayak aku mhm, lagi males-malesan pasti keinget lagi tuh cerita keluar biaya mahal dan ya, jadi semangat lagi belajarnya. sebuah Gitu sih. beban yang sangat besar ya. Iya benar. Oke, menarik. Oke, penasaran sama ceritanya Kak Akmal. Kak Akmal, kalau tantangan atau godaan pada saat kamu gap year terus akhirnya ngatasinnya itu kayak gimana? Kalau untuk kayak cara ngelola stresnya gitu, Kak? Iya ya, betul. Kayak ada nggak sih selama kamu, apa ya, tantangan mungkin ya, tantangan selama gap year itu apa ya? Nah, kalau Dan kamu tantangan ngatasinnya gimana? kalau tantangan ya kayak itu sih demotivasi sama inkonsistensi gitu ya. Heeh. Eee, kalau demotivasi gitu, kita kan biasanya kayak ada masalah gitu ya. Nah itu, cara ngatasinnya kalau aku cerita sih ya, cerita ke teman-teman gitu. Jadi jangan dipendam sendiri, guys. Oke. Atau misalkan kalian takut mau cerita itu bisa ditulis gitu. Oh Terus juga iya. mungkin bisa jalan-jalan ya, kayak lihat sekeliling, lihat orang-orang, lihat dunia gitu. Itu caranya Kak Akmal ya? Caranya Kak Akmal kalau lagi Iya, stres dan nggak berani ngomong sama guru, jalan kaki atau iya jalan jalan gimana? jalan kaki di sekitar Wah. kosan gitu. Wah, oke kalau yang milih Malang bisa jalan kaki di sekitar Tugu, stasiun, tempatnya Iya betul. lucu-lucu. Oke, terima kasih. Kalau Kak Timi, apa waktu tantangannya selama gap year ya? Tantangan ya? Atau Iya, betul betul tantangannya. sebenarnya sebenarnya ini suaraku udah jelas belum ya atau masih putus-putus? Kadang putus, tapi nggak apa lanjut aja. Lanjut aja. Kalau untuk masalah tantangan sih, kalau dari aku pribadi, di gap year ini masalahnya lebih ke bosen belajarnya sih kalau aku. Masalahnya bayangin aja nih, nggak tahu ya kalau misalnya UTBK-nya berubah lagi aturannya, cuman kalau misalnya ini kita TPS doang, terus belajar TPS sampai 8 9 bulan ke depan itu kan pasti masalahnya di bosen sih kalau aku kayak belajar ini lagi, belajar PK lagi, belajar PM lagi, belajar LBI lagi kan itu bosen banget. Bener Nah, banget, jadi kalau betul. misalnya saran dari aku sih untuk ngadepin tantangan itu sih lebih ke ikutin pace-nya Inten. Karena kayak pace-nya Inten tuh betul-betul kayak sudah nyesuaiin banget. Apalagi di aku tuh cocok banget karena kayak di giliran aku pas UTBK, giliran hari H itu aku lagi hype-hype-nya itu belajar gitu. Jadi kayak dapet pas UTBK tuh pas lagi maksimal-maksimalnya gitu dan akhirnya hasilnya maksimal. Mmm, Itu sih saran dari aku.
Oke, jadi kalau saran dari Kak Tini adalah ketika bosan belajar itu percaya sama kita gitu ya, percaya sama apa yang sudah diatur gitu kan, apa yang sudah kita rancang, keren banget. Dan nggak main-main hasilnya apa? FKUI. Oke, selanjutnya sesi terakhir. Kita penasaran banget. Kontribusi Inten itu menurut kalian apa? Ini saya tanya satu-satu lagi. Kalau Kak Dio, apa Kak Dio? Ini ngomongin kontribusi Inten tuh sejauh mana ya dalam Betul, pencapaian aku betul. di UGM, ada bisa dapat UGM nih. Oke, kalau bisa dibilang sih gini sebenarnya, I can reach this all kalau nggak join Inten. Singkat pada jelasnya sih gitu. Jadi ini kedengaran lebay ya, tapi ini serius teman-teman. Jadi aku nggak bisa ngebayangin kalau kemarin tuh aku nggak join Inten, itu kayak aku nggak bisa sih lolos di tempat yang sekarang. Dan mungkin aku bisa share sedikit cerita khusus UTBK dan UTUL UGM ya. Jadi aku benar-benar dapetin materi dan latihan soal 2 tes tersebut alias UTBK dan Inten itu juga karena dikasih dari Inten gitu. Jadi terutama untuk yang UTUL UGM. Jujur kemarin aku alhamdulillah merasa mudah banget kerjainnya untuk UTUL UGM. Karena kayak cukup terheran-heran juga gitu, ngerasa mudah banget pas ngerjain, dan keinget juga gitu materi-materi yang dikasih sama guru-guru di Inten pas belajar utul itu benar-benar semirip itu sama aku ngerjain utul kemarin. Jadinya kayak pas Hamin 5 pengumuman kemarin nih, itu aku sebenarnya udah nimbang-nimbang kayak milih antara UNER yang aku dapetin pas UTBK atau UGM, padahal belum pengumuman UGM gitu kan, tapi karena saking lancarnya aku ngerjain utul kemarin, jadi udah nimbang-nimbang nih enaknya pilih apa gitu. Padahal belum Jadi pengumuman ya Kak ya, udah padahal belum kayak pengumuman pilih yang mana. benar gitu. That's all karena Nice. support dari Inten. Ya. Terima Oke, kasih Inten. terima kasih. Sama-sama. Love sekebon ya. Ini kalau nilai positifnya Inten kalau dari Kak Akmal apa ya? Kalau menurutku nilai positifnya itu Inten punya program yang menurutku bikin kita jadi harus terbiasa bekerja keras gitu. Di Inten kan ada at home, progress, dan sebagainya. Itu somehow bikin jadi sibuk sehingga gak banyak waktu gap year yang terbang sia-sia gitu. Gurunya juga kayak bener-bener care gitu ke siswanya. Kayak kita bisa cerita, curhat, tanya-tanya, itu. Uh, ada mau nambahin nggak Kak Tini? Apa selain gurunya bisa diajak curhat, terus rancangan pembelajarannya itu bikin kamu terbiasa kerja keras. Keren banget kalimatnya ya. Ada nggak Kak Tini? Ya, sorry boleh diulang pertanyaannya, maaf tadi agak terputus suaranya. Oke, nggak apa-apa. Jadi tadi Kak siapa namanya? Kak Akmal bilang kalau nilai plus dari Inten itu guru-gurunya asik, terus programnya itu ngebikin kalian terbiasa jadi kerja keras, jadi nggak ada waktu yang kebuang. Kalau dari Kak Tini tambahan nggak? Kalau dari aku sih ya kurang lebih nilai plus di Inten tuh kayak program-programnya kan kayak ya bahasa halusnya ketat gitu ya. Jadi kalau selama gap year ini kayak misalnya bingung mau belajar apa, mau belajar dari mana, kayak di Inten ini tuh betul-betul kayak nggak akan dibiarin kayak kosong ngangong-ngengong gitu, nggak bakal dibiarin karena pasti kayak ada waktunya buat belajar 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 itu aku. Jadi kayak pas gap year tuh nggak kosong-kosong banget gitu, kayak ada ilmu yang bertambah gitu, ada pengalaman bertambah gitu. Itu sih kalau dari aku. Betul. Sama kompetisinya gimana kalau di Inten, Kak Tini? Anak-anaknya kompetitif nggak atau gimana? Kalau gabung sama Inten? Iya, kayaknya gangguan ya. Oke, jadi dari program yang tadi itu kompetisi pasti kompetitif ya. Kita jadi belajar dan lingkungan belajarnya kompetitif. Tapi Katemi pernah bilang cerita langsung gitu, tapi kompetitif yang sehat. Ini yang nggak ada mungkin yang jarang bisa kita cari gitu kan, kompetitif yang sehat. Oke, sekarang next kita lanjutin. Yang kenapa bisa yakin ke Inten? Kalau ke Akmal, bukan ke Akmal tadi udah ya, Kak Dio.
Oke, kalau aku sendiri bisa yakin sama program-program di Inten tuh karena jujur bener yang kata Kak Timo obrolin tadi, itu karena ambience belajar di Inten sendiri tuh bener-bener seru banget. Jadi aku bisa ketemu sama teman-teman yang saling-saling suportif dan guten-guten yang juga keren-keren banget dan bisa profesional dalam mengajar. Dan apa ya, kayak kelasnya tuh asik aja gitu. Jadi kita buat masuk les nih semangat terus gitu. Banyak-banyak juga kegiatan yang untuk kelas Geber dapetin sih terutama. Jadi kayak kita tuh kemarin pas bulan Februari itu ada acara outbound ke Trawas untuk proses Inten Jatim. Jadi Inten Malang sama Surabaya itu dikumpulin di Trawas buat kita ngelaksanain acara outbound bareng-bareng. Jadi kita bisa ketemu nih makin banyak teman-teman dari Inten yang cabang lain. Dari situ tuh aku jadi ngerasa apa ya, Geber nih nggak membosenin itu gitu, jadi benar-benar seru banget gitu Geber sama Inten. Dan selain itu setiap bulan itu juga Inten tuh ngadain acara Inten Ceria yang bisa jadi time buat senang-senang bersama gitu para Guten juga, itu sih. Oke, jadi nilai plusnya yakinnya karena ada main ke Trawas. Iya benar teman-teman. Jadi kita akan ada semacam gathering gitu se-Jawa Timur. Uh, 1 malam, kita menghabiskan 1 malam untuk outbound healing dan motivasi kembali. Itu kalau seandainya digabungin jadi satu, terus di cabang masing-masing pun akan ada yang namanya Inten Ceria. Betul. Inten Ceria seperti apa? Coba nanti contek ya, bukan contek, tapi lihat di sosmed kita ya. Inten Cerianya kayak apa? Pasti nanti kalian kebayang. Oke, saya penasaran satu-satu lagi, gimana yakin gitu ya dari Kak Dio, terus tolong ditambahin mungkin Kak Tini, ada nggak Kak Tini? Kenapa kamu yakin buat gap year dan kenapa gap year-nya itu di Inten? Oke, mungkin Kakak perbaiki lagi kalimat pertanyaannya ya. Gimana cara numbuhin keyakinan kalau kamu bisa masuk PTN meskipun dengan gap year? Dari Kak Tini? Oke, gimana aku yakin aku bisa dapat PTN meskipun aku gap year gitu ya. Betul. Oke, kalau aku sebenarnya aku cerita dikit dulu boleh kali ya. Boleh banget. Dulu itu aku tuh ngebatasin mimpiku anggapannya cuman di Universitas Udayana di Bali. Nggak pernah sedikit pun aku kepikiran dulu untuk masuk Universitas Indonesia. Bahkan sampai detik-detik terakhir di pendaftaran UTBK, aku tuh cuman kayak udahlah aku unut aja, Udayana aja. Nah, akhirnya tapi pas akhirnya Oke, putus-putus Kak ngedorong Tini. Mm-mm. kayak ngejar kayak tim kamu bisa kok di UI. Hmm. Jadi awalnya ragu di UNUD, Tanpa pikir tapi panjang juga dengan diyakinkan. dukungan guru. Hah? Nah, yang bikin aku yakin ya guru-guru itu dari mereka ngajar juga. Oke. Jadi tadi agak putus-putus, tapi coba kakak rangkum ya. Jadi Kak Tini itu awalnya ngerasa ragu bisa masuk PTN. Bahkan ketika ngambil gap year pun dia lebih cenderung untuk ikut UNUD gitu, bahkan sampai pendaftaran yang menjelang di H-1-nya gitu. Terus tapi Kak Tini tadi akhirnya diyakinkan sama guru-guru Inten, bahkan dia tuh sebetulnya mampu untuk FKUI. Ternyata itu pun nggak salah, karena dia keterima di pilihan pertama, gitu. Itu mungkin ya tadi keputus ya. Oke. Nah, kalau kalau dari Kak Akmal, gimana kamu numbuhin keyakinan tetap bisa PTN meskipun gap year? Eh, Kalau aku yang penting percaya diri ya, percaya diri bahwa kita itu sebenarnya mampu. Kadang memang kita bakal ngerasa kayak hopeless gitu sesekali, tapi itu wajar sih. Jadi yang penting percaya diri aja dulu. Itu Jadi sudah. percaya dirinya ditumbuhkan gitu ya. Ya Oke, kalau bener. kalau dari Kak Dio, gimana kamu meyakinkan diri meskipun gap year?
bisa masuk PTN? Kalau dari aku sendiri, cara aku menumbuhin keyakinan biar aku bisa tetap masuk ke PTN nih, atau jurusan dan jurusan dan universitas yang aku mau ya, itu sebenarnya mirip-mirip nih kayak Akmal, kayak percaya diri kita nih yang harus ditumbuhin dulu selama awal-awal gap year, dan itu benar-benar sangat membantu banget dari pengalaman aku, yang akhirnya pas semester kedua aku mulai mulai belajar lagi, itu jadi langsung gaspol nih, percaya diri pasti bisa lolos. Dan fun fact aja nih teman-teman, kebetulan kan aku juga dari IPS, dan kemarin itu pas pengumuman dari pemerintah kalau tahun ini ternyata UTBK-nya itu TPS, itu aku sempat down berhari-hari karena aku juga kebetulan kemampuan iniku tuh di TKA bukan di TPS. Jadi ya aku langsung down dan ngerasa hilang tuh kepercayaan diri kalau wah tahun ini gimana nih, pasti nggak bisa nih kayaknya kalau gara-gara TPS gitu kan. Tapi ya dengan nungguin percaya diri aja sih, kita pasti bakal bisa bangkit lagi dan akhirnya juga bisa gitu, UTBK Bisa. lolos gitu. Oke, untuk teman-teman yang mungkin nggak familiar, TPS itu adalah mata pelajaran bahasa Inggris, bahasa Indonesia, sama matematika dasar. Sementara TKA seperti kimia, fisika, biologi, sama matematika, IPA itu kan ya. Kalau yang IPS itu ada geografi, apalagi sosiologi dan sejarah. Nah, dulu di tahun sebelumnya semuanya diujikan, tapi baru di kakak-kakak kalian yang ada di depan ini akhirnya dirubah menjadi khusus TPS. Jadi itu mungkin yang dimaksud sama Kak Dio ya. Kenapa dia down? Karena dia udah mempersiapkan diri di TKA-nya. Gitu. Oke, this was very fun. Thank you so much. Jadi mungkin sekarang kita akan buka sesi tanya jawab untuk adik-adik yang ada di sini, semuanya ada sekitar 300 orang, enggak ya, sebetulnya 183. Silakan coba dikirim di kolom chat ya, nanti akan dipilih sama kakak admin. Ada pertanyaan nggak nih? Kita buka sesi tanya jawab 10 menit aja untuk kakak-kakak yang ada di sini. Oke, dan tadi mengingatkan lagi untuk kalian yang mungkin bertanya-tanya mau nanya apa. Tadi kan kita sempat ini ya, wah ada yang nanya. Oke, saya lupa jadi susah fokus. Untuk teman-teman dari yang sudah menyiapkan catatan, kita tadi sudah bilang ya akan ada hadiah. Silahkan nanti catatannya di-snap di Instagram lalu tag Proses Inten Jatim. Nah, di Proses Inten Jatim nanti pemenangnya akan diumumkan. Tahu ya, @Proses Inten Jatim akan diumumkan. Setelah itu kalian akan dapat hadiah untuk 2 pemenang. Nah, sekarang kita akan mulai sesi tanya jawab. Kalian boleh ini ya, nanya ke siapa gitu ya. Saya akan mulai membaca. Cara ngatur jadwal belajarnya gimana, Kak? Ini nanya ke siapa ya, Raffi ya? Mungkin ada yang mau bantu jawab cara ngatur belajar kalian? Kak Akmal aja deh. Kalau aku jadwal belajarnya itu nggak yang ini sih, maksudnya nggak yang seharian banget itu, paling sehari itu paling kalau di luar inten ya 2 jam 3 jam itu udah cukup sih. Jadi pulang inten kalau misalkan yang ini pas udah intensif itu kan pulang masuknya itu jam berapa sih? Jam 7 ya kalau nggak salah. Terus pulang sekitar jam setengah 3 jam 3 itu biasanya nggak langsung pulang, tetap di inten dulu. Paling sampai jam 5 gitu, terus pulang istirahat dulu. Nah, nanti baru mulai lagi tuh setelah Isya gitu. Wow, jadi jam 7 datang ke Inten, belajar selesai jam 2, tapi dia pulang jam 5, lalu setelah Isya kaji ulang. Gitu ya teman-teman belajarnya. Bukan lagi 2 jam seminggu. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya, mungkin boleh dibantu jawab sama Kak Tini ya. Kuliah di mana aja itu apakah
beda. Gini maksudnya, kuliah di mana aja itu sama nggak sih? Gitu. Apa universitas itu penting gitu. Terus sama sekalian spill skor UTBK-nya bisa masuk FKUI, boleh? Oke. Iya, putus-putus, Kak. Ya, sayang banget Kak Timi putus-putus. Oke, nanti Kak Timi boleh dibantu jawabannya di kolom chat ya, kalau seandainya keputus. Putus-putus nggak ya suaraku? Iya, barusan nge-freeze. Oh iya, maaf. Udah jelas sekarang? Oh, sekarang udah jelas, coba sekali lagi dijawab. Oke, ya maaf ya. Untuk pertanyaan yang pertama tadi, universitas sama nggak sih gitu? Memang yang paling penting aslinya kalau dari aku pribadi untuk milih pilihan itu memang paling penting prodinya, karena itu masalah kamu cocok atau enggak sama belajarnya. Tapi kalau misalnya masalah universitas, kalau ngomong materi yang diajarkan itu pasti sama aja, karena pasti pakai standarnya Indonesia ya pasti kayak begitu yang diajarkan. Cuman yang membedakan universitas satu sama universitas lainnya itu menurutku pribadi adalah lingkungannya, sama cara mereka kerja, sama work ethic-nya mereka. Nah, di kuliah ini nanti yang kalian cari itu sebenarnya kalau ilmu menurutku sih kamu nggak perlu kuliah aja, aslinya bisa kamu cari di internet, asal mau belajar pasti bisa. Cuman kalau misalnya kamu cari di kuliah ini nanti pada akhirnya itu aslinya lebih ke lingkungannya, sosialnya, lingkaran pertemanannya, cara bekerjanya itu yang nanti bakal ngebantu kalian nanti di dunia kerja. Kalau itu sih dari aku sih bedanya universitas dan universitas lihat bagus dari mananya tuh dari lingkungannya. Wow. Untuk skor UTBK itu aku dapat rata-rata 747,93. Terima kasih. Tinggi banget ya guys, 747, gila. Jadi kesimpulan dari Kak Timothy tadi, yang dibeli dari tempat belajar itu adalah lingkungannya, gitu ya. Itu pun kenapa dia milih Inten, dan itu pun dia kenapa milih di FKUI, karena dia percaya dia terbaik karena hal tersebut, gitu kan ya. Terima kasih. Nah, oke. Selanjutnya ini pertanyaannya semakin banyak ya. Boleh saya baca yang bagian ini. Teman-teman yang di sini boleh sambil scroll-scroll, teman-teman Kakak boleh sambil scroll-scroll pertanyaan ya kalau seandainya ada yang ingin dibaca dan menarik, kayak pertanyaan menarik itu boleh dibantu. Kalau Kak Dio, ada nggak tadi pertanyaan yang ini, yang menurut kamu pengen dijawab dari pertanyaan yang kamu scroll di situ? Kalau nggak ada, mungkin ini aja, aku pilihin ya. Biar positive thinking keterima itu gimana? Cara tetap positive thinking. Halo Kak Dio. Oh, mungkin Kak Dio masih ini ya, masih nge-freeze. Ini ada pertanyaan halo. untuk Kak Ak. Nggak apa. Oh, oke. Oke, silakan baca dulu Kak Dio kalau ada pertanyaan menarik, nanti ada gilirannya ini ya, tolong dikasih Oke. dijawab ya. Nah, ini saya nemu pertanyaan untuk Kak Akmal. Gimana cara Kakak nge-handle rasa malas waktu gap year? Silakan Kak Akmal. Kalau rasa malas itu pasti ada sih ya. Maksudnya kadang itu ada beberapa hari yang emang malas banget itu. Jadi cuman ngandelin di Inten aja. Jadi tapi itu kayak mana ya? Ya apa ya, part of the journey aja gitu guys. Jadi kadang emang kita malas, tapi ya kita harus realistis kalau misalkan pengen masuk di univ yang kita mau ya harus rajin gitu. Kalian, Kak Akmal pilihan keduanya apa ya? Aku Selain pilihan ITB. keduanya FTMD ITB. Pilihan pertama apa? Pilihan pertama FKUI. Oh, Pilihan kedua FKUI. Pilihan pertamanya FKUI, pilihan keduanya FTMD ITB. ya. Tinggi-tinggi semuanya ya. Wow, keren. Kayaknya ada yang nanya skor TBK ini ya. Iya, Aku boleh Kak. rata-ratanya dapat 726. Nice, 726. Ini Kak Timo, ada lagi untuk Kak Timo. Kalau cara belajar yang efektif biar nggak males tuh gimana Kak Timo? Timoni aku berarti. Iya, kok Kak Timo di situ ya Kak kamu? Oke. Kalau dari aku sih cara buat efektif belajar ya, menurutku
efektif belajar itu kalau kamu enjoy belajar. Kalau aku kayak begitu. Jadi aku mastiin gimana caranya buat aku bisa enjoy sama belajar itu. Dan cara belajar itu kan banyak banget ya. Itu bisa kalian cobain satu-satu. Mumpung kalian gap year, mumpung waktu kalian banyak, itu kalian bakal bisa nyobain banget satu-satu. Oh ini aku cocok cara belajarnya, ini aku nggak cocok cara belajarnya. Sampai ketemu yang bener-bener pas sama cara belajarnya kalian. Sampai kalian bener-bener enjoy sama cara belajar kalian tuh pasti dapetnya hasilnya maksimal. Dan jangan terlalu diforsir di awal karena kalau diforsir itu yang ada kalian tuh hasilnya bakal nggak maksimal. Yang ada nanti kalian bakal bosan sendiri kayak tadi, terus habis itu capek sendiri, terus akhirnya nanti ujung-ujungnya malah ngeremehin, terus hasilnya nggak maksimal. Jadi saranku untuk cari efektif tuh take your time, enjoy, pasti hasilnya maksimal. Itu sih kalau dari aku. Love banget jawabannya. Terus kalau ini mungkin buat Kak Dio cara nanggepin omongan yang buruk tentang yang milih gap year itu gimana? Sebenarnya aku cukup jarang ya dapat komentar buruk tentang gap year dari orang-orang. Jadi untuk bisa relate sama pertanyaan itu tadi, mungkin aku bisa jawab dengan cukup percaya diri sama kemampuan diri sendiri dan percaya kalau dengan gap year ini kalian bisa ngeraih mimpi kalian gitu. Gitu aja sih, Kak. Oke. Ini buat pertanyaan buat Kak Dio karena kebetulan saya ngerti ini. Jadi pertanyaannya gini, ini yang jawab yang nanya adalah Dek Putu gitu kan ya, Dek Putu Ayu. Kak aku tuh sebetulnya nggak terlalu bisa matematika, sama nih kayak Kak Dio. Oke. Cara ngatasinnya gimana gitu. Silakan dijawab Kak Oke. Dio. Ini sangat relate ya kalau yang pertanyaan ini nih sama aku. Jadi kalau dari aku sendiri nggak bisa matematika itu nggak apa-apa teman-teman. Tapi karena di sini posisi kita sebagai gap year dan bakal menghadapi SNBT tahun depan itu ada subtes matematikanya. Jadi kalau saran aku dari pengalaman SNBT kemarin itu pelajari aja materi matematika yang kalian sukai. Jadi emang mau nggak mau kita tuh harus tetap belajar guys. Meskipun nggak bisa dan nggak suka. Ya, tapi nggak perlu semuanya, jadi cuma 2 materi aja yang emang perkiraan dari Inten itu bakal keluar di UTBK. Dan itu cukup ngefek ke aku dan nilai matematikanya juga terbantu dengan aku bisa belajar 2 materi itu. Kebetulan kemarin tuh kalau nggak salah tentang peluang sama aljabar itu. Ya, apa yang ini kan ada peluang sih. Jadi ingat, aku tuh dulu tuh paling suka itu cuma dari peluang. Jadi aku pas sempat belajar Hamin beberapa UTBK, itu aku belajar sama Pak Adilan, itu cuma peluang aja gitu. Jadi dan kebetulan materi peluang itu keluar di UTBK dan aku bisa ngerjain. Gitu sih. Oke. Tadi ada yang sempat nanya, ini ada yang sambil bekerja nggak ya waktu gap year? Kayaknya nggak ada ya, kan apakah ada yang sambil kerja atau fokus gap year ya kalian bertiga? Oh nggak ada, semuanya fokus gap year. Terus mungkin ada pertanyaan, apa bedanya Inten Jatim sama Inten yang lain gitu? Kalau bagian ini mungkin Kakak yang bantu jawab ya. Sama aja karena modulnya sama se-Indonesia, webnya nanti pun sama se-Indonesia, guru-gurunya mungkin yang beda ya, sama mungkin cuacanya mungkin ya yang beda, faktor geografis aja yang beda. Jadi kalian putuskan diskusi sama orang tua, mungkin ada yang pertimbangan dekat sama keluarga, mungkin ada yang pertimbangan nggak cocok sama cuaca dingin, jadi sakit kayak gitu, mungkin ada ya. Nah itu aja mungkin. Nah ini kebetulan waktunya sudah sangat terbatas adik-adik untuk bagian dari ngobrol-ngobrol sama kakak-kakak ini, kita akhiri di sini. Nanti kalau seandainya pengen ngobrol lagi, coba pantengin Proses Inten Jatim, kita akan share foto ini sama akunnya kakak-kakak, akun saya, akun Kak Dio, akun kakak-kakak ini mungkin jadi bisa dijapri pribadi ya, di DM masing-masing, gitu aja. Mungkin setelah ini akan saya berikan kesempatannya lagi kepada MC, tapi sebelum itu saya mau terima kasih sekali sama kakak-kakak yang sudah mengisi sesi interview ini. Terima kasih waktunya. Love. Terima kasih. Oke. Mungkin sebelum berakhir coba bantu di screenshot sama kakak yang lain ya. Saya pengen gini ya, coba kakak-kakak sambil dikasih emot love gini, iya betul. Terus mau di screenshot sama Kak, minta tolong sama Kak siapa ya? Kak Vivit mungkin atau kakak-kakak, Kak host yang lain, Proses Inten Jatim. Ayo silakan dikasih love.
Kasih love screenshot. Ya, Timi, yuk love Oke, Timi. siap. Oke, tunggu ya. Di mana Kak Timi love-nya? Iya, Kak Timinya nge-freeze. Oke, terima kasih. Oke, silakan Kak MC kembali hadir. Mungkin langsung masuk Kak ini ya, Kak Ivan ya. Kak Ivan silakan masuk Kak Ivan. Oke, baik. Terima kasih Kak Yulia sudah membantu Oh talk iya. show kita malam hari ini bersama dengan 3 narasumber yang luar biasa. Teman-teman silakan berikan reaction tepuk tangan untuk Kak Yulia dan kakak-kakak narasumber lainnya. Oke, terima kasih. Nah, itu tadi sedikit yang disampaikan oleh kakak-kakak narasumber yang sudah diterima di top 3 PTN. Nah, tapi kita ingin melihat dari sudut pandang yang lain lagi. Kita tadi sudah mendengar gimana pengalaman kakak-kakak kalian yang sudah gap year di Inten. Nah, sekarang kita lihat nih gimana pendapat dari salah satu pengajar proses Inten Jatim mengenai sikap dari anak-anak gap year yang belajar di Inten. Gimana attitude, bagaimana habit mereka selama belajar di Inten. Nah, untuk itu saya akan menyerahkan kepada Kak Ivan. Oke, halo Kak Ivan. Halo, suara jelas. Oke. Nungguin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Ini yang datang ini anak-anak gap year semua atau orang tua? Apa tadi pertanyaannya, Kak? Brilian. Oke. Waduh, Kak Ivan nih kurang konsentrasi nih ya, Kak Ivan. Nah, oke. Pertanyaannya Kak Ivan, gimana dari sudut pandang Kak Ivan ketika melihat ini habit ataupun sikap dari teman-teman gap year selama belajar di Inten? Kalau habit ya saya rasa nggak beda jauh dengan anak gap year ataupun anak reguler, sama saja saya rasa habitnya sama ya. Ngambis, harus ngambis. Nek gak niat ngambis kok seneng Inten ngono ae wis titik. Nah, kebetulan kalau dari ketiga kakak-kakak ini saya yang paling kenal cuma Timi ya. Memang kemarin kalau saya lihat di Timi itu kelebihannya adalah mau menerima apa yang kita sarankan, mau menerima treatment. Nah, itu lebih kepada gitu, mau menerima treatment. Banyak kan sekarang kadang kita yang belum percaya sama treatmentnya gitu. Walaupun sebenarnya treatment apapun bisa saja kan. Bisa saja. Cuman kelebihannya Timi memang kemarin itu saya lihat dia mau menerima treatment apapun. Bahkan Timi itu kayaknya hidupnya satu hari itu 28 jam di Inten deh. Jadi kalau dia bilang nggak usah terlalu diporsir, ya mungkin di depan orang-orang nggak morsir gitu kan, di belakangnya gitu. Gitu ya. Jadi kalau habit menurut saya rata-rata siswa ini cuma kelebihannya di situ. Yang perlu diperhatikan gini teman-teman, sebenarnya untuk anak gap year itu selalu berpikir apakah aku harus pintar, itu kan itu. Apakah IQ ku harus tinggi, selalu seperti itu. Yang perlu dipikirkan bukan itu, habitnya tadi aja, mau belajar apa enggak gitu. Capek pasti. Jadi kalau saya sering bilang ke anak-anak gap year itu kan kadang mereka ya yakin manusiawi ya, lelah, nangis, guling-guling, pingsan ataupun opnam, wajar menurut saya kayak gitu kan. Tapi ini pertama yang harus dirubah adalah mindsetnya dulu. Nah ini saya sering bicara ke anak gap year tuh gini, Rek, kan saya termasuk guru yang gap year juga. Saya selalu bilang gini, Rek, kita itu orang yang paling hebat. Kenapa? Tidak semua orang seperti kita, tidak semua diberi kesempatan untuk gap year. Keren nggak coba kita itu? Di saat orang-orang lain itu langsung lulus UTBK-nya, kita nggak lulus dan kita disuruh coba lagi ya. Keren banget kan? Keren banget. Jadi anak gap year itu adalah orang yang diberi kesempatan lebih lagi usahanya. Itu dulu.
Jadi kalaupun ada omongan-omongan ya recokin telinga itu tutup aja, nggak usah dipikir gitu kan. Toh omongan mereka nggak akan ngaruh kok terhadap usaha kita. Yang ngaruh terhadap hasilnya usaha kita. Itu pertama, ubah mindset dulu. Dan ini ya, ini saya rangkum sesuai dengan habitnya anak Inten. Gitu. Kalau sudah tutup telinga dari hal-hal yang nggak penting, lalu buat target. Sering banget kita itu nggak fokus sama target kita. Ini maaf. Saya juga pernah mengalami. Kadang kita pengennya itu tetap tujuannya misalnya FKITB, gitu ya. Misal saya tujuannya FKITB, tapi sekarang aku masih sambil ngerjain yang lain. Hati-hati teman-teman, sesuatu yang dikerjain bersamaan itu hasilnya nggak sama. Misal, entah sambil kerja, entah sambil kuliah, mungkin bisa bagi beberapa orang, tapi lebih banyak bagi persentase banyak orang itu sulit melakukan dua-duanya. Dan kadang menyesalnya ketika hasil tidak memuaskan. Tapi apapun yang dipilih oleh teman-teman sekalian, itu bisa dilakukan. Tapi selama pengalaman saya bersama anak-anak Inten yang gap year, kurang lebih hampir 10 tahun, itu yang hasilnya bagus banget, itu ya memang yang fokus. Itu maksudnya kalau mau kuliah dulu, kalau mau kerja dulu, kalau mau belajar ya belajar gitu. Kalau dua-duanya itu hasilnya kurang maksimal. Tapi kembali lagi ke teman-teman sekalian mau pakainya bagaimana. Tapi itu tadi karena mengerjakan dua hal itu kadang membuat kita terlena. Tuh. Terus suaraku jelas nggak? Oke. Terus perlu nggak sih gap year itu belajar? Nggak belajar nggak apa-apa, tenang aja. Nggak belajar nggak masalah, nggak penting belajar itu, nggak penting sebenarnya. Tapi hasilnya juga anggap nggak penting gitu loh. Gampang kok. Kalau kita merasa belajar perlu nggak, ya nggak perlu. Hasil juga nggak perlu berarti kan gitu. Jika P maka Q, negasi Q maka negasi P kan gitu. Jadi teman-teman sekalian, jadi gampangnya gini, saya sering baca itu ada tulisan di Inten mana itu. Kalau kamu tidak siap dengan lelahnya belajar, ya harus siap dengan pahitnya kebodohan, kan gitu aja. Kalau pengen sakit lagi itu tahun depan, ya udah nggak usah belajar, itu aja. Kalau sudah itu ya fokus. Capek pasti, tapi jangan menyerah. Yang terakhir, sukses itu hanya bonus teman-teman. Sebenarnya sukses itu adalah proses. Kesuksesan kita itu ya proses kita itu. Nah, menurut saya seperti itu teman-teman. Jadi terima kasih Kak Bil. Saya nggak bisa banyak, mungkin nanti akan lebih lanjut ada yang lebih lagi yang bisa menyampaikan. Yang pasti selama ini saya melihat memang untuk anak gap year kemenangannya adalah karakternya, attitude-nya bagus. Itu dulu. Kalau masalah akademik bisa kita poles, tapi yang paling penting karakter. Kenapa harus karakter? Karena OS-nya, operating system dari akademik itu karakter. Jadi tidak mungkin kalau karakternya minus, hasilnya bakal plus, itu sulit. Itu saja dari saya. Terima kasih teman-teman sekalian. Tetap semangat semuanya siapapun ini. Oke, putra putri harapan bangsa, mau kenal nggak kenal, kalian saudara saya. Jadi tetap semangat ya. Tetap berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Merdeka. Oke, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ivan. Nah, itu tadi sedikit insight yang diperoleh oleh Kak Ivan ketika bertemu dengan rekan-rekan gap year di proses Inten Jatim. Oke, selanjutnya. Nah, ini masih belum selesai guys, jadi jangan beranjak dulu. Karena saya lihat, nah penontonnya mulai berkurang ya. Jangan beranjak dulu teman-teman. Nah, yang terakhir dari rangkaian yang utama hari ini, di sini kita akan mendengar. Kita juga akan mendengar sedikit insight dari mantan pejuang gap year juga. Beliau gap year 1 tahun sehingga bisa memasuki PTN impian yang teman-teman biasanya suka, yaitu adalah ITB. Nah, tanpa berlama-lama lagi, saya akan serahkan kepada salah satu guru yang merupakan gap year, yaitu Pak ET. Halo, Pak Reza. Ya, kelihatan kok. Ya. Lalu siapa lagi nih? Hosea.
Satu lagi siapa? Dio. Kalian kenal saya nggak sih? Nah, Pak. Kenapa? Kenal ya? Oke. Kalian langsung udah sukses langsung melupakan kita para guru nih. Oke, adik-adik. Jadi yang sudah disampaikan kakak-kakak kalian sesungguhnya sudah sangat jelas ya dengan bahasa kekinian. Fungsi Pak ET ini hanya memastikan kalian daftar ke Inten sebenarnya. Enggak ya, bercanda ya. Oke, ya. Jadi adik-adik semua ya, di rumah saya itu ada satu orang alumni. Nah, nggak tahu dia lagi masuk di sini, dia juga belajar di SA, dan masih dalam taraf pemulihan ya, karena teman-temannya di grup sudah posting foto di kampusnya masing-masing, ada yang di FK, dia pilihannya FK, ada juga teman-temannya di ITB, tapi dia bimbel. Jadi wajar sih, manusiawi sih dia nangis gitu ya. Saya yakin juga 3 kakak kita yang dulunya alumni merasakan hal yang sama. Dan saya yakin juga kalian pun merasakan hal yang sama di tempat ini. Harapan Pak ET ya, nggak apa-apa impian itu tertunda daripada yang penting kuliah. Saya ulangi sekali lagi, nggak apa-apa impian itu tertunda daripada yang penting kuliah, supaya nggak malu sama teman-teman. Ya, tadi Pak Ivan sudah menjelaskan. Jadi mereka-mereka yang memutuskan untuk bimbel itu adalah orang-orang yang nggak sembarangan, orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang tetap berpegang pada impiannya, dan dia tidak mau impian itu karena sesuatu hal, karena kondisi, karena apapun juga itu gagal. Ya, itu pertanyaannya adik-adik. Jadi adik-adik semua silakan menganalisa kira-kira cocok nggak saya memutuskan untuk alumni? Layak nggak saya tetap memegang impian saya? Seberharga itukah impian saya? Jadi itu yang Bapak sampaikan ketika memotivasi 3 kakak kelas kalian. Tapi yang pasti saya yakin dengan kalian sudah menuju dewasa, putuskan dengan segala konsekuensi. Oleh karena itu, bagaimana caranya supaya kita berpikir positif, supaya kita tetap pada impian? Lingkungan tadi ada beberapa teman kakak kelas kalian menyampaikan lingkungan. Lingkungan itu penting. Kita ke ITB, ke UGM, ke UI itu juga karena lingkungan, bukan karena ilmunya sebetulnya, karena lingkungan. Lingkungan yang membawa kita ke masa depan yang kita inginkan. Memang tergantung orang, tapi saya rasa kalau lingkungan kita rajin, hanya kita yang malas, nggak mungkin yang rajin itu jadi malas, pasti yang malas jadi rajin. Jadi teman-teman, lingkungan Inten luar biasa, gap year di Inten luar biasa, sangat luar biasa, sangat mendukung kalian. Jadi kalau kalian memutuskan, Pak, saya gap year di Inten, sangat luar biasa. Karena kakak kelas kalian pun luar biasa juga. Lingkungannya juga luar biasa, guru-gurunya juga kalau dilihat kalian lagi nggak semangat, mereka memotivasi kalian supaya kalian tetap kepada impian kalian. Terbukti dari semua pembicara tadi mengatakan bahwa Guten itu memang dahsyatnya itu guru-guru gitu ya, selain motivasi juga. Tapi yang paling pasti, temukan lingkunganmu, temukan lingkungan yang luar biasa. Harus itu deh. Lingkungan yang positif itu harus. Bagaimana caranya? Kayak ini aja. Semua yang berbicara ini alumni. Hebat kan? Di setting semua alumni. Moderatornya juga alumni, pembicaranya yang 3 orang di alumni, Pak ET juga alumni, Pak Ivan juga alumni. Jadi nggak ada lagi kita punya alasan, wah, daripada nggak dapat negeri, lebih baik kuliah dimanapun jadi. Kita nggak gitu lagi gitu. Semua karena keputusan, gitu ya. Itu aja dari saya, teman-teman semua. Kami nantikan kalian di Inten, kalian masuk seperti wahana Kopassus gitu. Jadi diberikan senjata, amunisi, karena peperangannya sudah ada, mereka harus diberikan amunisi, mereka harus diberikan senjata, supaya tepat kepada sasaran. Sukses buat kita semua. Salam dari Pak ET. Thank you, Kak.
Oke, terima kasih Pak Ete. Silakan berikan tepuk tangan reaction-nya teman-teman untuk Pak Ete dan semua pembicara yang telah mengisi acara hari ini. Nah, itu ya teman-teman ya. Sesuai dengan tagline yang kita sempat singgung tadi, mundur satu langkah untuk mengambil 1000 langkah. Kakak-kakak kalian yang menjadi narasumber, moderator, Pak Ivan, dan juga Pak Ete, beliau semua merupakan orang yang mundur satu langkah demi bisa menggapai impiannya, bisa mengambil 1000 langkah lagi. Seperti itu teman-teman, luar biasa sekali. Saya juga mengapresiasi kepada semua hadirin malam hari ini, yang pasti harapannya semuanya ingin masuk PTN 2024. Kalian sudah merelakan waktu tidur kalian, kalian sudah merelakan waktu nongkrong kalian dimanapun teman-teman berada. Ini kan waktunya nongkrong ya, tapi teman-teman semua mau hadir malam hari ini untuk mendapatkan insight dari para narasumber. Oke, nah teman-teman, jangan lupa tadi di awal saya sempat menyinggung untuk membuat catatan. Nah, silakan sekarang teman-teman yang sudah membuat catatan, boleh teman-teman post di Instagram story masing-masing, lalu tag ke Instagram Prosus Inten Jatim. Oke? Yang sudah membuat catatan yang sebagus mungkin, silakan upload di Instagram story dan mengetag atau ini ya, menandai Instagram mention Prosus Inten Jatim. Oke teman-teman, itu semoga beruntung ya, agar bisa dapat hadiah masuk Inten gratis. Oh enggak dong ya, tentu tidak semudah itu. Oke teman-teman, itu yang hadiah pertama. Ada ya itu ada 2 nanti ya, ada 2 pemenang. Nah itu untuk yang catatan terbaik. Nah saya ingin ngecek apakah teman-teman tadi konsentrasi menyimak seluruh talk show itu. Saya ada sedikit kuis. Nah nanti yang ingin menjawab silakan raise hand. Tentu nanti akan mendapatkan hadiah yang menarik juga. Oke, sudah siap? Silakan bersiap-siap menekan raise hand. Nanti akan dibantu oleh admin untuk memilih. Pertanyaan pertama. Oke, ada 2 pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama. Ini berkaitan dengan narasumber kita. Kak Dio. Oke, Kak Dio tadi diterima masuk ke UGM melalui jalur apa? Silakan raise hand teman-teman. Oke, silakan admin boleh bantu memilih. Oke, silakan untuk Fatih. Untuk on cam atau mungkin on mic saja kalau bermasalah jaringannya. Fatih, saudara Fatih. Ya Kak, Oke, Fatih. Apa jawabannya Fatih? Utul UGM. Utul UGM. Oke, Utul UGM. Kalau SNBT, Kak Dio tadi keterima di mana? UNER. Oke, luar biasa. Fatih, tepuk tangan untuk Fatih. Yeay, Fatih, selamat. Fatih, Keren, drop keren. kontak. Oke, terima kasih Hubungi Fatih. Hubungi di grup ya. Oke, nanti Fatih boleh menghubungi admin yang ada di grup WhatsApp untuk mengklaim hadiahnya. Oke, tenang teman-teman. Masih ada 1 pertanyaan terakhir. Sebelumnya silakan di lower hand dulu. Tangannya diturunkan dulu. Iya, silakan. Saya tunggu sampai semua tangannya turun. Siapa ini? Fatih ya. Oke, Fatih masih excited kayaknya ya. Woi. Oke, sudah. Mantap Fatih. Lanjut pertanyaan kedua dan kesempatan terakhir untuk teman-teman. Disimak baik-baik. Semangat menekan raise hand. Oke, pertanyaan kedua ini berkaitan dengan narasumber lagi. Nah, berasal dari cabang manakah, Kak Timi? Oke. Wih. Ini kenapa Kak Ivan ikut present ya? Siapa tadi? Sorry. Irnia, silakan on cam atau on mic. Kak Timi dari cabang Prosus Inten Ambekan, Surabaya. Oke, tepat sekali, tepuk tangan untuk Irnia. Oke, maaf ya yang lain yang belum beruntung. Gak masalah. Untuk Irnia silakan menghubungi admin yang ada di grup WhatsApp. Nah, untuk teman-teman yang lain yang belum beruntung, jangan bersedih karena rangkaian acara dari Gap Year Fest ini masih belum berakhir. Masih ada beberapa rangkaian acara lagi yang akan kami selenggarakan. Oke, kalau penasaran, coba kita dengarkan bersama-sama kira-kira ada rangkaian apa aja sih yang akan terlaksana. Ini akan disampaikan oleh salah satu panitia kita. Silakan. Terima kasih. Waduh. Sebentar. Saya cek dulu, Rek ya. Nah, halo teman-teman. Selamat malam semuanya. Jadi kalau kalian lihat saya di grup itu kayak, ayo Rek, daftar webinar dan lain-lain. Itu adalah saya ya. Nama saya Vivit. Kebetulan saya salah satu panitia untuk festival ini.
Dan festival ini punya banyak rentetan guys. Jadi kalau kamu jangan cuma ikut webinarnya aja, tapi masih ada beberapa rangkaian acara lagi. Yang pertama adalah trial class. Trial itu dimulai sebenarnya kemarin ya, di pekan ini. Tapi kalau kalian masih belum sempat join, kalian bisa mulai trial di hari Senin dan Selasa minggu depan. Mantap ya. Nanti bagaimana cara trialnya, silahkan kalian pantau grup Gap Year itu, Festival Gap Year. Kemudian yang kedua adalah acara healing. Nah, healing class ini nanti sebenarnya kayak self healing gitu ya, bagaimana cara sembuh mentalnya untuk bisa melalui gap year dengan sebaik-baiknya selama setahun nanti. Itu juga akan diberikan oleh Proses Inten Jatim. Nah, untuk tanggalnya dipantau juga di grup ya. Nah, yang ketiga adalah acara puncak atau semacam Inten ceria gitu ya. Jadi kita akan bersenang-senang di hari Rabu nanti dengan kalau kalian secara virtual ya nggak apa-apa, kita online aja. Tapi kalau kalian bisa datang ke cabang, lebih baik datang ke cabang terdekat Surabaya atau Malang. Nah, webinar akan dilakukan di sesi tanggal 19 ya. 20 Agustus itu sebagai closing festival kita. Nah, webinar ini juga nggak kalah serunya seperti hari ini. Jadi kalau kalian tadi lihat saya bergoyang ya, asmara librasi. Nah, tanggal 20 lebih seru lagi, Rek. Di tanggal 20 nanti kita akan seru-seruan untuk membahas ngambil FK di Gap Year itu worth it nggak sih? Kita punya dua pembicara, yang satu itu sudah kuliah, bahkan di UI, teknik kimia, tapi karena impiannya memang dokter, dia meninggalkan teknik kimianya dan dia akhirnya ikut SNBT tahun ini dan dia dapat gitu. Yang kedua, itu juga ada siswa keterima FK UNER juga, dia dari SMA Ponorogo ya, jadi bukan daerah perkotaan yang gede gitu, enggak, dia dari daerah banget, dan kemudian dia tesnya di Inten nilainya itu cuma 19. Jadi nilai yang segitu tuh bisa kok dapat FK. Yuk kita join di tanggal 20 Agustus di closing festival ini. Oke ya, jadi kalau kita simpulkan yang pertama tadi masih ada trial untuk pekan depan hari Senin dan Selasa. Rabunya kita Inten ceria dan juga healing bersama. Kemudian nanti di hari Minggunya kita akan closing untuk webinar yang kedua yaitu mengenai FK. Diambil di Gap Year, gimana sih bisa apa enggak gitu. Ya, oke itu aja dari kami panitia festival ini. Ikuti festival ini dengan baik teman-teman, kita bersenang-senang karena every day is my happy day. Mantap, terima kasih Pak. Oke, tepuk tangan untuk Kak Vivi. Terima kasih Kak Vivi. Nah itu ya teman-teman, jangan sampai ketinggalan seluruh rangkaian acara yang belum mulai. Acara hari ini masih kurang. Kalau menurut teman-teman, aduh kok masih segini ya? Rasanya pengen lagi deh aku dengar insight-insight baru. Aku pengen deh healing lagi bersama Proses Inten. Nah, silakan jika teman-teman ada yang tinggal di Surabaya ataupun Malang, bisa merapat ke cabang Inten Jatim terdekat untuk ikut meramaikan festival yang diadakan secara offline. Kalau teman-teman ada di luar Jatim, itu silakan teman-teman nanti bisa ikut atau berpartisipasi dalam acara yang kami selenggarakan secara online. Oke, teman-teman, tak terasa kita sudah bersama-sama di ruang virtual ini. Kita telah mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa, kita dapat motivasi yang sangat luar biasa. Untuk mengakhiri sesi malam hari ini, webinar malam hari ini, kami ada persembahan lagi. Oke, kita ada sedikit persembahan yang semoga teman-teman bisa membangkitkan semangat lagi. Tidak apa-apa untuk terjatuh, tapi teman-teman harus tetap bisa bangkit kembali. Oke, udah siapkah hiburannya ini? Oke. Kita mau menunggu hiburannya apa ya? Oke. Nah teman-teman jangan lupa kalau itu teman-teman lihat ada yang dia rela datang luar kota dari Ponorogo datang ke Surabaya. Nah teman-teman ada Inten ya? Oh. Bisa apa juga tentu teman-teman ketika hadir di Proses Inten Jatim ini, teman-teman akan mendapatkan teman-teman yang lain dari berbagai daerah. Tentu teman-teman akan mendapatkan lingkungan. Nah ini ya, yang kami tekankan di sini adalah lingkungan.
teman-teman akan mendapatkan lingkungan belajar yang sangat beragam, yang sangat suportif, yang sangat ambis. Nah, ini pasti nggak akan semudah itu kita dapatkan ketika belajar secara autodidak, belajar secara sendiri. Nah, kalau kita lihat tadi, ketiga narasumber kami itu semuanya adalah laki-laki. Ya, 3 narasumber kami semuanya adalah laki-laki. Ya, kebayang lah ya, yang cewek-cewek, kita langsung mengasumsikan cowok itu males, cowok itu ogah-ogahan. Nah, tapi lihat ketiga narasumber kami hari ini, mereka adalah bukti nyata bagaimana mereka bisa mengubah karakter mereka. Tadi Kak Akmal bilang sedikit pemalas. Nah, kita bisa lihat bagaimana kemalasan Kak Akmal yang dimiliki itu tadi bisa berubah lama-lama menjadi suatu kebiasaan, menjadi lebih baik lagi, sehingga mengantarkan ketiga narasumber kami untuk masuk ke PTN Impian. Jadi teman-teman, tentu lingkungan ini sangat berpengaruh untuk mendukung gaya belajar teman-teman. Tadi juga banyak yang tanya, aduh gaya belajar yang enak gimana sih? Nah, itu semua kembali lagi ke lingkungan. Jadi teman-teman jangan disia-siakan, silakan mengikuti rangkaian Gap Year Festival ini, silakan bergabung dengan Proses Inten yang ada di dekat daerah teman-teman maupun yang ada di Proses Inten Jawa Timur. Oke. Masih ada sedikit kendala ya teman-teman, sabar. Karena saya penasaran hiburannya apa nih? Tadi hiburannya itu kan joget TikTok Asmali Brasi. Kalau yang di TikTok kan mas-mas gondrong itu ya. Nah, terus tadi saya sempat baca komen ketika kami menampilkan joget TikTok itu ada yang sampai sempolnya jatuh ya. Ada yang kaget sampai sempolnya jatuh. Ada yang mau menyuap makanan sampai nggak jadi karena kaget, nggak expect. Nah ini teman-teman. Jadi ada yang bilang Inten ini semi militer. Wah, enggak dong. Kita enggak semi militer, kita wajib militer. Oh, enggak ya. Malah lebih parah. Enggak ya. Kita ini semua fun. Pembelajaran yang kita terapkan itu semua fun. Jadi Guten ini enggak akan ada galak-galaknya. Semua pasti fun. Seperti yang akan kita hadirkan saat ini, hiburan dari para Guten ini tentu menunjukkan suatu kebahagiaan, kegembiraan sehingga teman-teman bisa terus belajar dengan semangat. Every day is my happy day. Oke? Nah, apa nih? Oke. Nah, teman-teman, sekarang kami akan menampilkan hiburan dari kami. Semoga teman-teman bisa terus bersemangat menggapai impiannya dan teman-teman bisa menikmati sampai akhir. Kita boleh nyanyi semuanya loh ya. Mimpi untuk menjadi berarti karena harus kita taklukkan bersama lawan rintangan untuk jadikan dunia ini lebih indah. Tak perlu tunggu ya untuk berani memulai apa yang hanya perlu memulai untuk menjadi hebat yang kau ingin. Kamu terhebat. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di rangkaian Gap selanjutnya. Selamat malam. Terima kasih Kak, terima kasih. Terima kasih. Dan aku sama-sama punya takut untuk mencoba dan gagal. Tapi hey, pasti kau dan aku sama-sama punya mimpi.
Sampai jumpa di acara festival ini ya. Kamu terhebat seperti singa. Tak perlu tunggu hebat untuk berani memulai apa yang kau impikan. Hanya perlu memulai untuk menjadi hebat. Raih yang kau impikan. Seperti singa yang menerjang semua rintangan tanpa rasa takut. Yakini bahwa seperti singa. Silakan kalau mau meninggalkan Zoom. Terima kasih. Apa yang kau impikan. Hanya perlu memulai untuk menjadi hebat. Raih yang kau impikan. Seperti singa yang menerjang semua rintangan tanpa rasa takut. Yakini bahwa kamu terhebat. Sampai. Kalau ini ada suaranya, tidak ada. Kalau ada. Jangan lupa tadi ya, di foto catatannya. Mantap.